ini mas, terkait dengan Sabdo Palon, Mayo Genggong dengan Eyang Semar, apakah Sabdo Palon itu juga merupakan sanepan atau sosok? Sifat, manifestasi dari sifat Ibu Pertiwi, bumi, bukan sosok ya? Itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Dewa-dewa apa ya enak tuh, kan jiwa nih teman. Betul. Kan dewa kan manifestasi tuh, kayak Wisnu itu kan manifestasi dari atmosfer, jiwane dari atmosfer itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Karena kalau kita sudah membuat misalkan enek patung Wisnu apa wayang bentuk Wisnu, ya akhirnya kita imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat semenjak dari lahir kita sekarang sampai sekarang, ngerti Wisnu bentuk ngono akhirnya terimajinasi dalam bentuk seperti itu. Misal dibentuk dalam bentuk lain, masih imajinasinya seperti yang lain itu. Jadi mengikuti imajinasi memori otak kita. Jadi kalau kita mempelajari ilmu spiritual juga, intelektual kita, tingkat kecerdasan dan kesadaran kita juga dipakai, itu yang namanya tingkat kesadaran. Jadi benar-benar kita detail itu. Kadang-kadang orang bingung, iki kok iso bentuk sosok, karena sosok itu termanifest. Kita mendapat informasi jiwane, misalnya jiwane atmosfer iklak Wisnu, kita seakan-akan komunikasi, iya. Karena kita sudah ada gambaran sejak kecil, misalnya lihat patung Wisnu bentuknya terimajinasi dalam pikiran otak kita. Nah, ya kita menggambarkan, kita padahal ngobrolnya karo atmosfer. Loh, alam itu bisa diajak ngobrol kan, tapi biar kita komunikasinya lebih mudah, kita harus diwujudkan dalam sebuah imajinasi yang kita tahu berdasarkan sejarah, tapi kita melihatnya tidak sosoknya itu, tapi jiwanya. Tapi zaman sekarang orang lihatnya sosoknya, tapi bukan kandungan unsur yang ada di dalam sosok itu. Ini mau saiki nyawang ya sosok. Nah akhirnya ranya kok nek sing disawangkin pikirane dhewe. Ya iki lho. Halusinasinya dhewe. Gini Mas. Memang dari kedua tokoh itu, antara Eyang Semar sama Sabdo Palon, itu kan banyak, bahkan saya sendiri lah, itu kan merupakan sosok kan. Bahkan sampai orang sampai sekarang tuh menganggapnya dua tokoh ini kan sosok. Buktinya ada perjanjian Sabdo Palon sama Sesubagir, ya kan? Berarti kan kita menganggapnya kan sosok kan Sabdo Palon. Terus seperti di Gunung Tidar kan ada sebuah katanya kan pakunya tanah Jawa kan di Gunung Tidar. Nah itu bukti bahwa bertemunya Eyang Semar sama Sesubagir sehingga dibuatkan sebuah monumen. Nah makanya jadi sampai sekarang cuman saya cerita menurut sopo sumbernya ada rara kok ya. Ya kan. Jadi makanya saya pengen Mas Bagus meluruskan lah biar kita ini makanya kan nggak salah paham. Ayolah negeri kita Lemuria ini biar tidak terbelenggu oleh kebodohan seperti itu kan, ya toh. Jadi wong Jawa kadang-kadang ini loh, modal percaya ini orang ngerti kasunyatan. Betul. Nah gitu. Modalnya mau percaya ini orang ngerti sejati nih kan gitu loh. Nah alam itu bisa kita ajak komunikasi. Ya misalnya saya nih, ya kan, aku komunikasi dengan manifestasi yang wujudnya Semar, yang sifatnya kesemaran, semarisme. Ya kan. Nah dari sosok Semar ini saya wujudkan, saya imajinasikan, saya berkomunikasi dengan alam, saya wujudkan dengan imajinasi saya gitu, biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Ya, saya mendapatkan gambaran, ya kan, oh ini alam ini keadaan yang terjadi sekarang ini begini, ya kan. Ini saya begini, saya mempunyai pandangan ke depan itu nanti 500 tahun mendatang itu akan terjadi ini.
terus akhirnya tak catat mas. Iya. Nah, akhirnya turun temurun ngomong yang Sabdo Palon sih ngono lho mas. Aku gak shot ini iso agak sastra kan ngono lho. Berarti ngono iki mas. Gampangane gitu sebenarnya. Jadi kita diberikan otak ya. Kita mau jangan asal percaya gitu. Aku pun juga misalkan ada pemahaman gitu, ya cek tak goleki. Misalnya contoh gini, saya coba ini ya. Di dalam diri kita tuh ada unsur listrik kan. Saya melakukan eksperimen, misalnya ini akuarium ada ground, di aliran listrik yang kecil gitu loh. Kayak komputer kayak kesenggol sikut nak keren kan, nah itu kan. Itu saya coba ya, tak sobek sedikit gini kan. Ya satunya utuh, kan? Nah ketika kita yang utuh ini yang nggak sobek ini dimasukkan di ground itu, strumnya emang singkring gitu, sedikit kayak geringin. Tapi ketika yang disobekin disentuh dimasukkan ke air yang ada groundnya listrik langsung jedet, karena tidak dilindungi oleh kulit, langsung menyentuh darah. Nah darah kita mengandung unsur elektrika yang diarani nyawa. Nah itulah salah satu contoh bahwa kita tidak hanya mudah percaya roh nyopo nyawa apa. Nah kita diberikan otak untuk menganalisa, meneliti dan melakukan eksperimen. Akhirnya kita menemui sebuah hasil dan kesimpulan itu tadi, ya tak? Iya. Nah sebenarnya itu tinggal gambarannya seperti itu. Nah wong zaman saiki modelnya mempercaya lagi dikira nyawa wes, tapi tidak dipahami nyawa kita apa to jane, roh ki apa to jane kan. Nah kesenanganku apa ya terus tak pikir gini kan, sing tak rasa kayak apa ya. Nah kadang-kadang orang itu tidak mencari. Nah itu. Nah ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan, menganalisa berarti input, proses, output, ya kan? Kita mendapat informasi, kita proses, akhirnya kita bisa menerapkan output kan, ngono toh. Dan nek menggur percaya tok bleng, iki mau bermanfaat ora, merugikan ora, asal makan aja kan ngono loh. Jadi iki pelem ya, iki mbuki enek racun apa ora dipangan, ora diteliti sik ngono lho. Kan gitu. Nah, makanya kita kembalikan pada leluhur kita yang namanya Lemuria itu dulu seperti itu, orangnya itu cerdas-cerdas. Sebelum kita dihadapkan pada situasi bahkan zaman peradaban baru, mungkin akan ada di tatanan kehidupan baru. Bagaimana mas agar kita ini siap dalam menyambut tatanan kehidupan baru? Bekal apa yang harus kita miliki untuk menghadapi peradaban baru tersebut? Monggo mas, bisa dengan jelaskan. Ya untuk itu kita tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa menjadi pengendali untuk diri kita sendiri, ya kan, biar kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu supaya dipantaskan untuk menjadi umat di peradaban baru. Jadi kan banyak kan sekarang kan orang terlalu muluk-muluk terlebih dahulu kan. Iya kan? Iya mas. Tapi tidak pernah membenahi diri sendiri kan itu. Makanya kita harus bisa membenahi diri sendiri. Dengan cara apa? Ya kita harus sering-sering kuncinya telaten kalau punya rasa tanggung jawab. Jangan merasa hanya sebatas keinginan gitu kan. Tapi kita menyadari telaten, tanggung jawab, iya. Kita punya rasa tanggung jawab, jangan hanya sebatas keinginan, karena keinginan itu pasti tidak akan langgeng, sesaat sifatnya, ya kan. Ada sifat bosannya gitu kan. Tapi kalau punya rasa tanggung jawab itu adalah sifat kesadaran diri.
ya kan, bahwa hidup kita ada bahwa diri kita itu hidup, ada yang menghidupi. Nah, itu yang namanya rasa. Betul. Rasa rumongso kan, jadi titah ya. Nah, kita punya rasa bertanggung jawab itu dengan menjalani sebuah spiritualitas dengan sifat yang tulus, ikhlas, dan rasa tanggung jawab itu. Kalau ingin menjadi hidup di peradaban baru, ya kita harus pantaskan kita terlebih dahulu. Jangan berangan-angan dulu, tapi pantaskanlah diri kita terlebih dahulu, dan jangan berpikir terlalu jauh dulu. Pikirkanlah diri kita bagaimana gitu loh. Pantaskan diri kita terlebih dahulu, pimpinlah diri kita dahulu. Nggak usah bermuluk-muluk saya ingin menjadi ini, ditugaskan itu, nggak usah. Kalau kita merasa ditugaskan, apa kita sudah bisa memimpin diri kita terlebih dahulu kan gitu. Nah, dengan cara apa? Kita olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah karsa. Kalau kita sudah bisa melatih itu, nanti leluhur yang sudah ngejawantah ini, itu leluhur itu hanya kerajaan loh yang turun. Leluhur Lemuria juga ada. Nah, gitu. Nah, itu nanti akan dibantu oleh para leluhur. Karena vibrasi putaran cakra roda dunia ini sangat luar biasa, lagi gencar-gencarnya gitu. Nah, itu nanti kita harus mengolah ketenangan, kan gunanya kita mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga, agar kalau kita bisa menselaraskan, akhirnya tercipta ketenangan. Ya, kalau sudah kita tenang kan kita juga merasakan keseimbangan. Nah, keseimbangan anakmu damai, ya kan. Di dalam kedamaian akan ada pancaran yang namanya energi kasih sayang, welas asih. Nah, welas asih itu modal utama untuk menjadi perilaku yang sifatnya budi pekerti, sifatnya menyejukkan. Ya kan? Sifat asih kan sifatnya menyejukkan, menenteramkan, memberikan rasa ayem, tentrem gitu kan. Jadi nggak ada sifat yang arogan, sifat yang merasa diri keakuan, ya kan. Nah, sifat-sifat keakuan itu dihilangkan, sifat-sifat merasa itu dikesampingkan, ya kan. Jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lah, ya kan. Kita berpikir, pahamilah diri kita dahulu, pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita mensefrekuensikan dengan sifat pengejawantahan dari sifat Tuhan, ya kan. Ketuhanan, sifat ketuhanan kan, si Tuhan kan sifatnya lembut ya. Sangat lembut. Nah, selembut itu dengan menerapkannya dengan energi kasih. Nah, kalau belum bisa menerapkan itu, ya mana bisa kita pantas.